Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Ayo semangat semangat. Oke, di sini ada suatu judul nih. Ya, di sini saya akan ngasih topik bahasan judul yang sering banget, yang sudah sering-sering lah bertahun-tahun ini akan selalu jadi pertanyaan. Ya, khususnya buat kalian yang khusus pemula gagal bayar, yang sudah lama ya mungkin paham lah tentang bahasan ini. Bagaimana sih kalau kita mengabaikan WA atau telepon dari DC? Fatal nih akibatnya nih, bahkan seperti apa gitu kan. Nah, terus jadi pertanyaan juga, boleh nggak sih Bang mengabaikan WA nih? Ada orang DC pinjol nagih-nagih gitu kan, nelpon-nelpon mulu, terus kita nggak ngangkat, boleh nggak sih Bang dari DC pinjol gitu? Ada yang bilang katanya bahaya banget Bang, ada yang bilang katanya mendingan diangkat aja daripada nanti bakal kemana-mana. Ada yang bilang juga mendingan nggak usah diangkat, itu bikin lebih tenang, ganti nomor telepon lebih 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 oke lah gitu kan. Oke, jadi gini teman-teman, saya akan bahas ya satu hal yang cukup sering bikin was-was, yaitu seperti ini. Nah, buat teman-teman yang sedang bermasalah dengan pinjaman online alias pinjol ini akan selalu jadi pertanyaan yang banget-banget akan diulang-ulang. Bang, gimana ini? Oke, apakah itu akan fatal bang kalau kita nggak ngangkat telepon atau nggak balas WA? Fatalnya seperti apa bang? Oke, yuk kita bahas pelan-pelan. Jadi wajar banget ya kalau teman-teman merasa takut, rasa bingung atau ragu-ragu nih. Ya kadang kita diancam, ditakut-takuti, katanya kalau nggak balas, nggak angkat telepon bisa dianggap lari dari tanggung jawab. Bahkan katanya bisa diproses secara pidana, secara hukum gitu kan. Nah, katanya bisa masuk penjara, bawa kabur uang perusahaan. Nah, paling yang sering banget itu kan seperti itu. Kalau kalian tidak balas, kalian akan disebut dengan bisa masuk penjara karena bawa uang kabur perusahaan. Nah, apakah benar seperti itu? Jawaban adalah tidak sesederhana itu. Bahkan tidak benar. Salah. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa dalam kasus pinjaman online, apalagi yang berbasis peer-to-peer lending, masalah gagal bayar itu ranahnya perdata, bukan pidana. Nah, artinya nggak ada tuh hukum penjara bahkan karena kita nggak membalas atau nggak mengangkat telepon dari desi pinjol. Karena itu bukan tindakan kriminal. Pasal mana? Hukum apa? Yang kita nggak ngangkat nomor telepon dari orang lain itu dipenjara, langsung dituduh. Nah malah yang menuduh kita melarikan uang perusahaan, dia menuduh tanpa bukti. Bisa jadi DSE-nya yang sebenarnya bisa dikasusin gitu loh. Tapi kan penagihan-penagihan ini template, ya nggak? Nah, lalu kenapa kita sering merasa ditekan, takut, bahkan stres dan berat? Ya, ya karena memang cara penagihan dari beberapa pinjol legal ataupun yang ilegal, atau bahkan oknum dari yang legal pun ada sekalipun, kadang memang bikin kita agak nyaman. Mereka itu bisa mengintimidasi atau mengancam, bahkan menyebarkan data yang jelas itu semua melanggar hukum aturan OJK, bahkan undang-undang perlindungan konsumen tuh. Nah, jadi kalau teman-teman merasa bingung, apalagi kalau sudah sampai menjelaskan keadaan seperti ini, tapi masih keadaan kalian nggak bisa lah, sudah menjelaskan ke DC-nya bang, saya nggak bisa bayar gitu. Terus masih ditekan sama DC pinjol, masih diteror. Ya kalian berhak untuk tidak menjawab, abaikan aja maksudnya begitu. Nah, itu adalah hak kalian. Jangan merasa bersalah kalau memang belum bisa bayar. Karena memang belum ada uang. Ya oke, nih saya ulangin lagi. Kalian itu jangan pernah merasa bersalah kalau memang belum bisa bayar. Karena memang belum ada uang. Mau dipaksa sampai jungkir balik pun sampai loncat-loncat. Kalian itu nggak ada uang untuk bayar. Mentok, kayak gimana? Kalau kalian akhirnya ada uang pun, itu pun satu ya, mungkin itu suatu keajaiban. Ya mungkin suatu keberuntungan ya, mungkin ada jalan Tuhan atau jalan Allah yang kalian dikasih rezeki untuk bayar. Pakai jalur langit lah. Tapi kenyataannya kan 50-50. Ada yang beruntung banget orang dapat uang tiba-tiba bisa bayar, dan ada yang tidak beruntung, ya mungkin dikasih cobaan dulu nggak bisa bayar. Walaupun bisa bayar, banyak kan terpaksa. Terpaksa akhirnya orang itu jual aset, ya. Udah jual aset, utangnya nggak kebayar-bayar. Masih kurang lah maksudnya gitu loh. Nggak bisa menutupin, ya. Terus cari hutangan baru ke tetangga, ya malah ke tetangga atau ke saudara malah jadi ribut. Nah itu jadi masalah baru kan. Nah,
Toh menolak atau menolak jawaban itu dari DC bukan berarti kalian tuh lari dari tanggung jawab, ya nggak? Kalian sudah berusaha, sudah menyampaikan kondisinya keuangan kalian, dan kalau memang saat ini belum mampu memaksakan diri juga nggak akan membantu. Nah itu justru bisa bikin kalian makin stres, makin baik, makin nggak produktif deh kalian, makin nggak produktif buat kerja, buat melakukan suatu hal itu malah jadi bingung, jadi stres. Nah, oke, saya ingatkan lagi ya, kalau penegangan sudah kelewatan, misalnya sampai sebar data ya di luar kontak darurat, makian-makian, ancaman-ancaman, foto kalian disebar, terus kalian maaf nih, ada misalnya kalian seorang ibu-ibu, terus DC-nya itu nge-tracing dari media sosial, eh, kalian punya anak, anaknya langsung dikirim, apakah ini anak ibu? Ya emang iya. Terus kalian takut nih, biasanya ini perempuan nih. Nah itu kalian jangan diam. Ya walaupun kemungkinannya kecil, untuk diproses, ya seperti lapor ke OJK, AFPI atau pihak berwajib. Setidaknya kita punya ikhtiar, punya berusaha, kita punya punya apa ya namanya sih, harga diri loh. Kita sudah dimaki-maki, ya udah kita laporinnya ke pihak berwajib. Nah, saat kita sudah melaporkan dan ada respon dari OJK atau FPI, tinggal balikin ke DC pinjolnya atau kita email lah ke pihak perusahaan pinjolnya. Ya itu dia. Tapi banyak orang yang mengabaikan aja lah, bodo amat lah gitu kan. Ya itu masing-masing caranya kalian untuk menghadapi semua semua permasalahan kalian di gagal bayar. Nah, kalian tuh tetap punya hak sebagai konsumen, meskipun statusnya sebagai peminjam ya. Ya, oke. Jadi gini intinya kesimpulannya. Yang paling penting saat sedang gagal bayar, tetap usaha cari jalan keluar. Ya, ya, ya tetap fokus kerja aja, tetap ikhtiar, banyakin doanya. Mungkin rezeki itu bisa datang dari arah yang kita nggak sangka-sangka. Ya, jangan habiskan energi kalian cuma buat mikirin tekanan dari penagihan DC-DC yang tidak bertanggung jawab. Ya, DC itu sama juga manusia. DC itu begitu karena dia kerja. Dia kerja, ada tekanan-tekanan dari atasannya. Harus target. Kalau nggak target, gaji mereka kecil, bahkan di bawah AMR. Bahkan ada DC yang gajinya sebelumnya cuma 1 juta. Gila loh 1 juta. Hidup sekarang 1 juta DC. Buat apa? Makanya dia menghalalkan segala cara untuk menekan kalian biar payment, biar ada pembayaran. Nah, oke itu sih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Semoga bisa sedikit menenangkan pikiran kalian. Maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan semua hutang kalian bisa segera dilunasi dan kalian bisa hidup lebih tenang lagi. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.